Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Daud Ilham. Kali ini saya ingin mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kita ya, atau kami, yaitu kelompok 5, dengan yang berjudul penerapan algoritma decision tree untuk rekomendasi genre musik berdasarkan karakteristik pengguna. Jadi langsung aja kita masuk ke presentasinya. Di sini kelompok 5 mempunyai 3 anggota, yaitu saya sendiri Muhammad Daud Ilham, kedua Ikrar Wirabuwana, dan ketiga Dapa. Di sini saya mempresentasikan hasil kerjanya sendiri karena saya melakukan susulan presentasi dari matkul Machine Learning. Jadi langsung saja kita ke slide selanjutnya. Di slide selanjutnya ini daftar isinya mengandung 6 poin. Yang pertama ada satu pendahuluan, lalu tujuan, metode penelitian, dataset, implementasi sistem, dan yang terakhir ada visualisasi decision tree. Di slide pendahuluan, musik saat ini menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari. Dengan adanya platform seperti Spotify dan YouTube Musik, kita bisa mendengarkan berbagai genre dengan mudah. Namun, masalahnya banyaknya pilihan membuat pengguna sering bingung memilih genre yang cocok dengan selera pribadi. Dari sinilah muncul ide untuk membuat sistem rekomendasi musik otomatis yang menyesuaikan genre berdasarkan karakteristik pengguna seperti usia, gender, dan kebiasaan aktivitas. Sebelumnya sudah banyak penelitian menggunakan metode seperti collaborative filtering atau deep learning. Tapi metode itu biasanya membutuhkan dataset yang besar dan waktu komputasi yang lama. Oleh karena itu, kami memilih metode yang lebih efisien dan mudah dipahami, yaitu decision tree. Metode ini menghasilkan aturan berbentuk if-then, jadi hasilnya bisa dijelaskan secara jelas kepada pengguna. Lalu di tujuan utama penelitian kami adalah membangun sistem web yang bisa memberikan rekomendasi genre musik berdasarkan input dari si pengguna, seperti umur, jenis kelamin, kebiasaan olahraga, membaca buku, dan bermain game. Nah, di slide metode penelitian, secara garis besar, penelitian ini terdiri dari 8 tahap. Ada tahap dataset, pra-pemrosesan yang kedua, ada pembagian data, pelatihan model decision tree, evaluasi model, integrasi model, web flash, dan yang terakhir adalah sistem rekomendasi musik itu sendiri. Lalu dataset yang kami gunakan adalah data sintetik yang dibuat untuk mensimulasikan seperti pengguna dan diperbanyak menggunakan AI generator sebanyak 500 data pengguna. Bisa dilihat di sini dataset yang kami gunakan ya. Ada 6 kolom dan 500 row. Di kolom ini ada age, ada gender, ada sering olahraga. Jadi seberapa sering pengguna ini berolahraga gitu ya. Lalu yang ada membaca buku, bermain game, dan yang terakhir adalah genre itu tersendiri ya. Lalu kita masuk ke implementasi sistem. Ya, kami bangun wireframe yang berfungsi untuk menggambarkan rancangan awal tampilan dan alur sistem. Nah, di sini adalah rancangan awal tampilan dari sistem web kita ya. Bisa dilihat ada dua. Untuk yang sebelah kiri itu adalah input dan yang sebelah kanan adalah output dari web kita. Oke, kita masuk dulu yang ke input. Di sini bisa dilihat kalau ada inputan age, ada gender, sering olahraga, membaca buku, dan bermain game. Nah, bisa dilihat di age ini nanti kita input berapa, gendernya nanti kita input juga 1 atau 0 perempuan, sering olahraga juga sama di sini, dan baca buku dan bermain game. Lalu kita klik predict nanti, maka akan keluar outputnya yaitu di sebelah kanannya. Di sini ada hasil prediksi genre musik. Di sini misalkan kita pakai age itu 32, lalu gendernya itu laki ya. Nah, di sini sering olahraganya semakin dekat dengan 1, maka orang itu semakin sering olahraga. Membaca buku juga sama, bermain game juga sama. Lalu ada hasil prediksi, maka ketika nanti dimasukkan age, gender, dan aktivitasnya seberapa sering, maka muncul hasil prediksi dari genre itu. Lalu ada hasil akurasi.
Nah, di sini dikasih tahu nanti akurasinya seberapa tinggi sih gitu, berapa persen gitu ya. Semakin dekat dengan 100% atau 100% itu sendiri, maka semakin bagus hasil akurasi dari prediksinya gitu. Jadi kita akan coba aja langsung ke hasil ininya ya, webnya ya. Di sini bisa dilihat ada age, ada gender, ada sering olahraga, ada membaca buku dan bermain game ya. Sama seperti wireframe yang tadi yang kita ada di ini di presentasi ya di PowerPoint. Lalu kita coba masukkan age-nya itu misalkan ya 17 tahun gitu. Lalu di gendernya ini kita masukkan perempuan misalkan. Jadi perempuan dengan usia 17 tahun. Nah, kita masukin nih sering olahraga. Sering olahraga perempuan ini sering olahraga nggak sih sebenarnya? Atau kita ada perempuan ini mau masukin di web ini gitu loh. Dia mau cari genre yang cocok untuk dia. Nah, dia ngelihat diri dia sendiri nih. Oh, gue sering olahraga gitu misalkan. Maka dia akan pilih nomor satu. Dia juga sering baca buku misalkan. Jadi tapi nggak sesering olahraga itulah. Nggak sesering olahraga dia baca bukunya gitu. Lalu untuk bermain game dia nggak bermain game. Misalkan kita nolin aja. Lalu kita coba predik ya. Maka akan lihat sini. Nah, ini adalah output ya yang seperti dari wireframe ya. Bisa dilihat di sini ada hasil inputnya, age-nya 17, gendernya perempuan ya. Di sini ya terus ada sering olahraganya dia pilih satu, membaca bukunya 0,8 dan bermain gamenya 0 gitu. Nah, di hasil prediksi ini bisa dilihat bahwa genre musik dari perempuan itu yang sering olahraga terus membaca buku dan dia nggak bermain game dengan umur 17 tahun perempuan, maka genre musik yang cocok untuk dia atau dia mau nyari yang cocok nih untuk dia siapa, apa gitu, maka genre musiknya itu adalah K-pop yang cocok. Bisa dilihat di sini gitu loh. Lalu di hasil akurasinya juga bisa dilihat, oh ternyata prediksinya itu cukup gede ya, yaitu 94%. Wow, ternyata tinggi banget gitu loh decision tree. Yaitu lagi-lagi semakin mendekati 100% itu semakin bagus, guys. Itu. Oke, kita lanjut lagi. Coba age-nya itu 41, terus gendernya itu laki-laki misalkan. Dia sering olahraga, nggak membaca buku, tapi dia memain gamenya itu ya ya game-game inilah ya. Gitu karena laki-laki juga ya sering main game gitu. Tapi dia sering banget tapi olahraga gitu loh. Ya karena udah tua gitu kan. Jadi kita predik, kita tes. Dapatnya apa nih? Oke, age 41, laki-laki, sering olahraga, nggak baca buku, tapi dibilang main game juga nggak sering-sering banget gitu ya. Maka prediksi musiknya itu yang cocok untuk dia adalah lo-fi. Jadi itu yang santai gitu ya, musik-musik santai. Lalu bisa dilihat hasil akurasinya sama 94%. Tinggi banget, guys. Jadi jadi emang bagus ternyata Decision Tree ya untuk memprediksi genre-genre musik seperti ini gitu. Baik, di sini saya akan menjelaskan flow atau alur dari coding Decision Tree saya. Untuk bagian atas bisa dilihat di sini ada beberapa library yang kita import, yaitu ada Flash, Flashcore, Pandas, Joblib, Skylar Metric, dan Skylar Model Selection. Ini adalah decision tree-nya lah ya. Lalu kita masuk ke alt flash name ya. Ini membuat instance. Lalu ada course up. Ini untuk memberi izin agar Laravel bisa mengambil data. Lalu di sini ada dua file penting dimuat, yaitu ada model decision tree.pkl. Ini adalah model decision tree yang sudah dilatih sebelumnya. Lalu ada standard scaler di sini yang digunakan untuk standarisasi data. Dan di bagian ini membaca dataset asli ya, yaitu musik dataset og.csf ini untuk digunakan untuk training saat training. Lalu di sini gendernya diubah dari teks ke angka ya, karena model hanya menerima numerik, yaitu 1 untuk pria dan 0 untuk wanita.
Nah, untuk di bagian bawahnya lagi di sini ini memisahkan data menjadi X dan Y gitu. Seperti yang kalian tahu, di sini X ini adalah input yaitu usia, gender, olahraga dan lain-lain. Lalu untuk Y ini adalah output yaitu genrenya itu tersendiri gitu. Lalu kita split trend dan test di sini kita menggunakan 8:2 yaitu 80% training dan 20% testing. Nah, di angka ini terdiri dari standarisasi data testing ya menggunakan scalar. Lalu ada model melakukan prediksi dan menghitung skor akurasi di sini ya. Akurasi ini nanti bisa diambil lewat endpoint akurasi. Nah, di sini ada endpoint predict ya, yaitu ini nanti diakses oleh Laravel setiap kali user klik predict gitu. Nah, nanti Laravel mengirim data ya ke sini. Itu seperti kayak age-nya misalkan 20, terus gendernya 1, 0, terus sering olahraganya berapa, baca buku berapa, dan bermain gamenya berapa gitu di sini. Nah, di sini diubah menjadi data frame. Lalu untuk di bawahnya diubah juga nih gendernya ke angka ya. Seperti yang kalian tahu teks tidak bisa menggunakan teks yaitu hanya bisa numerik untuk decision tree. Makanya di sini diubah untuk gender ya pria 1, 0 wanita seperti yang di atas. Nah, di sini kita juga sama pakai scaling ya standarnya. Lalu modelnya di diprediksi modelnya lalu di return kembali ke Laravel di bawah nih. Dikembalikan lah ke Laravel. Lalu di bawahnya ini ada endpoint akurasi. Ini juga sama, nanti akurasinya akan dibalikin ke Laravel nih. Dan untuk endpoint root ya atau endpoint slash ini hanya sederhana untuk tes doang ya. Dan di bawahnya ini ada server class-nya. Kita menggunakan host 000 dan port 5000. Oke, kita lanjut lagi ke Laravel-nya sekarang. Di sini ada Laravel-nya. Root get-nya itu ke welcome ya, yaitu ke form input. Lalu kita coba ke form welcome ini, ke form input. Di sini untuk form welcome ya, ada CSS-nya, dan di bawahnya itu ada form inputnya. Nah, ada age, gender, lalu sering olahraga, baca buku, bermain game, dan tombol submit. Lalu ada validasi input agar tidak salah. Di sini ada validasi gender, terus ada validasi angka juga di bawah sini. Oke, setelah itu kita lanjut ke predict controllernya. Nah, di sini inputan tadi ya kita ambil nih inputnya dari form gitu. Seperti yang kalian tahu, setelah di input age-nya, gender dan sebagainya kita ambil, terus kita kirim ke flash JSON-nya. Kita kirim ke flash JSON-nya di sini. Nah, kita kirim JSON-nya ke sini, terus diubah menjadi data frame. Lalu diubah juga teksnya menjadi numerik. Distandarkan juga datanya pakai scaling dan prediksinya itu akan dikirim lagi kembali ke Laravel. Di sini. Makanya di sini ada ambil hasil JSON-nya, result responnya JSON. Lalu sama juga di akurasinya, yaitu kita hasil akurasi dari ini dikirim ke Laravel. Setelah semuanya sudah kembali ke Laravel, nah kita kirim ke view result ya. Kita kirim nih ke view result agar bisa dilihat. Nah, di sini ada CSS, lalu di bawahnya, nah ini juga kita menggunakan table di sini. Bisa dilihat hasil input, age, gender, sering olahraga, membaca buku, dan bermain game. Lalu hasil prediksinya akan ditaruh di sini, hasil inputannya. Lalu ada hasil prediksi dan hasil akurasi di sini. Mungkin segitu aja flow dari codingan saya. Kita akan lanjut ke slide selanjutnya. Nah, ini implementasi yang tadi wireframe-nya, lalu itu adalah hasil input outputnya sudah kita ini kan ya.
Jadi kita langsung aja masuk ke slide berikutnya. Oke, di slide selanjutnya itu ada visualisasi decision tree. Nah, ini visualisasi decision tree yang bisa dibilang seperti di awal, yaitu if then ya. True false gitu. Kita masuk lagi ke kita perbesar gitu ya biar kelihatan banget gitu. Nah, di sini bisa dilihat ya. Age 34, sampelsnya ada 500, value, kelas lo-fi dan lain sebagainya. Nah, kalau true dia ke kiri, kalau false dia ke kanan ya. Seperti if then lah ya. Jika, maka gitu-gitu. Nah, jika benar dia masuk, kalau enggak ya dia ke selanjutnya gitu ya. Ya, di slide selanjutnya itu ada kesimpulan. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa algoritma decision tree dapat digunakan untuk sistem rekomendasi genre musik dengan akurasi yang tinggi, yaitu di atas 90%. Lebih tepatnya itu di 94% ya. Faktor usia dan kebiasaan seperti olahraga dan membaca buku menjadi penentu utama preferensi musik. Selain itu, integrasi ke dalam sistem web berbasis Flash membuat aplikasi ini mudah digunakan dan berjalan secara real time. Ya, jadi mungkin segitu aja presentasi dari saya untuk matkul mesin learning. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.